Allah. Maka kemudian ternyata poin dari salat malam itu bukan pada jumlah rakaat. Bapak ibu ke salat malam, kami 2 rakaat sanggup malam tunyo, jadi tidak masalah. Kami lagi sampai 4 rakaat malam tu, alhamdulillah. Kami lagi sampai 10 rakaat, kami lagi sampai 12 rakaat, kami sampai 20 rakaat, tidak masalah. Tapi poin dari salat malam, hadis Aisyah tadi, jangan tanyakan berapa indahnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana makna indahnya sembahyang Nabi? Diceritakan oleh sahabat. Kami salat di belakang Rasulullah. Ketika kami salat di belakang Nabi, beliau ketika membaca ayat tentang surga, beliau berdoa, ya Allah, masukkan umatku ke surga. Ketika beliau membaca tentang ayat neraka, maka beliau berdoa, selamatkan umatku dari neraka. Ternyata poin dari salat itu terletak pada kualitas bacaan. Tunan membedakannya Pak Liu. Tajawid dan di awal tadi, bakok Nabi sembayang, awak sembayang. Nabi sembayang, akhlaknya jadi baik. Ulama dulu sembayang, kepribadiannya jadi lebih baik. Doanya diijabah dan diminta dapat. Kenapa kita lah salat pula? Kepribadian kita tidak serencak orang dulu. Doa lun takabur, yang diminta lun dapat. Di situ letak perbedaannya. Apa letak perbedaannya? Nabi, sahabat dan para ulama saat salat memahami anan mereka baca, sementara kita belum memahami ayat yang kita baca. Ya tidak apa ni? Ya atau tidak? Ya, jujur saja. Kami pun mau itu juga, ambo pun mau itu juga. Sampai kini doa iftitah kita baca, kabira walhamdulillahi katsira, tapi tidak tahu apa maknanya. Dan makna doa iftitah itu dibaca Al-Fatihah, 7 ayat surat Al-Fatihah. Dalam hadis qudsi, sebahagian untukku, sebahagian untuk hamba-hambaku, kata Allah. Ma yang untukmu ya Allah, mana untuk kami ya Allah. Apa bana makna untuk Allah, apa bana makna untuk awak. Disrukuk membaca subhana rabbiyal azimi, disujud membaca subhana rabbiyal a'la. Cuma beda azimi jo a'la saja. Abana makna azimi, abana makna a'la, tak tahu sampai kinilah. Dibaca doa di antara duduk antara dua sujud. Barabuah doanya Bapak dan Ibu? Barabuah Bapak dan Ibu? Doa duduk antara dua sujud barabuah? Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Waqfani itu ada atau tidak Bapak ni? Waqfani itu ada atau tidak di hadis Nabi? Ada atau tidak? Ternyata bacaan duduk antara dua sujud itu ditemukan 4 riwayat yang kami ketahui. 4 riwayat diketahui, tak satu pun yang pakai waqfu anni. Dia awak pakai waqfu anni Bapak ni? Dari mana awak dapat waqfu anni ya? Dari mana dapat? Dia ambo pun pakai waqfani juga. Tapi dari mana dapat? Ternyata waqfani itu ditambah kemudian di zaman tabi'in. Ada tabi'in yang menambah dengan kalimat waqfu anni. Itulah nan turun temurun sampai kepada kita hari ini. Bolehkah? Boleh, tidak masalah. Tapi yang jadi masalah 8 doa yang diminta. Rabbighfirli, ya Allah ampuni ambo. Kenapa kita minta ampun? Ba'abana wa, bakok minta ampun wa. Warhamni, kasihinilah hamba. Bakok haruslah Allah mengasihi awak. Abana awak. Sampai di tahiyat, assalamu alayka ayyuhan nabi. Apa bana makna salam untuk Nabi? Mohon maaf lahir dan batin. Semenjak dari akil balik sampai detik ini, beratus rakaat salat nan kita tunaikan, tapi makna nan kita baca tak paham juga sampai hari inilah. Itu yang dikaji harusnya. Mulai memahami. Abu Bakar tu bakok sampai ketika takbir menggigil beliau. Allah, menggigil. Apa bana makna Allahu Akbar itu? Kenapa dia awak Allahu Akbar dibaca, Al-Fatihah dibaca, Al-Fatihah wak danga imam membaca, ayat-ayat Allah wak danga imam membaca, tapi tidak ada getaran di hati kita. Itu yang dicari.
Abu Bakar baru takbir menggigil. Jawab, pernah tak menggigil waktu takbir Pak Nimu? Pernah atau tidak? Pernah, ketika kedinginan dia damam menggigil itu. Tapi Abu Bakar kan menggigil. Kenapa Abu Bakar menggigil? Karena beliau paham makna Allahu Akbar. Di kita terkadang salat berjamaah, imam baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dibaca ayat Allah. Padahal dalam Al-Quran, orang yang beriman ketika dibacakan ayat Allah, bergetar hatinya kepada Allah. Kini ayat Allah kita baca, tapi tidak ada getaran di hati kita. Apa nan beda? Ternyata kita belum memahami dari anan kita baca. Itu nan membedakan salat kita dengan salatnya Nabi. Itu kan pandai-pandai alfi sajanya tu. Bukan Nambo yang berkata. Buka dalam Quran. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Utslu. Apa arti utslu Bapak dan Ibu? Bacalah. Kalau ikra, bacalah. Ikra, bacalah. Utslu, bacalah. Kenapa dua kalimat berbeda tapi artinya sama? Ikra, bacalah. Utslu, bacalah. Apa bedanya? Ternyata ikra itu baca tapi tidak dituntut memahami. Itu ikra. Kalau utslu itu baca tapi kemudian pahami dan dibaca. Itu utslu. Jadi ayat tentang salat. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Sebelum Allah menyuruh dirikan salat, Allah buka ayatnya dengan utslu. Apa maknanya? Bacalah dan pahami anan engkau baca, dirikan salat kepada Allah. Allah yang memerintahkan. Jadi salat itu paham ayat kau baca. Ketika engkaulah paham apa yang kau baca di dalam salatmu, sambung ayatnya, innas salata tanha anil faksha'i wal, barulah sembayang tu merubah dirimu jadi lebih baik kepada Allah. Jadi itu yang kau dikaji itu Bapak dan Ibu. Apa yang kau dikaji? Mulailah mengaji dari setiap hakikat ibadah kita. Mulai cari-cari tahu abana makna Allahu Akbar. Abana makna kini Al-Fatihah yang wak baca, bukan sekadar baca. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tak tahulah ada wak maksud ke Allah. Sampai kapan kita akan ibadah seperti itu? Sampai kapan kita akan salat seperti itu? Sampai kapan kita salat tapi tak paham anan kita sampaikan ke Allah? Cuba pahami satu persatu. Dibaca Al-Fatihah. Dari yang untukmu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai habis itu untuk hamba-Ku. Dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya kepada engkau hamba menyembah, kepada hamba engkau tak tolong. Apa maknanya? Dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, ya Allah, hambalah beribadah kepada engkau. Lah mau jadikan setiap apapun ibadah. Salatlah mau tunaikan, puasalah mau kerjakan, sedekahlah mau lakukan. Bahkan semua aktivitas hamba ambo niatkan jadi ibadah kepada engkau ya Allah. Iyyaka nasta'in. Kini ya Allah, sesuai dengan janjimu, kalau kamilah beribadah, kini kami tak tolong kepada engkau ya Allah. Apa yang kau minta tolongkan kepada Allah? Kita jawab, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan dan lurus. Makna tunjuk jalan dan lurus. Banyak masalah dalam hidup kami ya Allah. Kadang kami jualan tapi nan digalih tak laku-laku ya Allah. Kadang kami menanam sesuatu nan ditanam tapi tak rancak tumbuhnya ya Allah. Kadang dalam pekerjaan ya Allah, dalam pekerjaan banyak masalah dengan kawan-kawan dalam pekerjaan ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tolong tunjuki jalan keluar solusinya ya Allah. Solusi ma yang kau inginkan kepada Allah? Wak jawab kembali, siratal ladzi na'an'am. Kami minta solusi nan mudah, jan yang sulit ya Allah. Tu makna Al-Fatihah. Jadi sampai anan dibaca ke Allah, niatkan di hati pada itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ambolah beribadah ya Allah, kini ambo minta tolong ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, banyak masalah ya Allah, tolong tunjukin solusinya ya Allah. Siratal ladzina an'am, solusi yang mudah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jangan solusi yang sulit ya Allah. Makanya itulah
kunci kenapa sudah Al-Fatihah disunahkan membaca ayat pendek, karena untuk meminta. Baca ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan. Sedang butuh apa Bapak Ibu gini? Oh, kami sedang butuh kini, hidup sulit ingin dimudahkan. Bacalah ayat pendek yang sesuai dengan kebutuhannya. Apa contohnya? Alam nasrah laka sadrak sampai fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti kau agih kemudahan ya Allah. Awak sedang punya anak sedang hamil, anak kita sedang hamil, isteri kita sedang hamil, ingin punya keturunan yang soleh dan solehah. Baca ayatnya di Quran surah Luqman ayat 13 sampai ke 19. Ada orang yang lah menikah bertahun-tahun lamanya tapi tidak juga punya keturunan. Maka pakaikan doa Nabi Zakaria di Quran surat ketiga Ali Imran ayat 36 sampai 37-nya. Bahkan nanti pakaikan Quran surat 38-nya di Ali Imran-nya. Minta anak yang saleh. Semua lengkap dalam Quran. Makanya Allah memerintahkan utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah dan pahami yang kau baca dari Al-Quran itu. Dirikan salatmu kepada Allah. Dimulai untuk itu. Tambah lo tiba di ruku. Subhana Rabbi. Subhan. Apa arti subhan Bapak dan Ibu? Apa arti subhan? Maha suci. Kalau nampak nak rancak-rancak apa nak dibaca? Subhanallah atau Masya Allah? Nampak nak rancak-rancak? Nampak musaji awak kau rancak Subhanallah atau Masya Allah? Kalau nampak lawi gunung nak rancak, ana dibaca? Kalau nampak nak duduk di muka kau gagah, ana dibaca? Innalillah. Apa yang dibaca awak tu? Masya Allah. Kenapa Masya Allah? Ma-nya di situ li ta'jub Sya Allahnya supaya berulang-ulang mencaliaknya. Jadi ketika nampak yang indah, ma kami takjub dengan yang indah ti Allah. Insya Allah tolong caliakkan ke kami balik ya Allah. Jadi hati-hati je kadang memakaikan kalimat. Mereka tak pakaikan kanak. Anak awak mada, anak awak tangka. Ne Masya Allah, ya sabana tangka anak. Artinya, ma kami takjub je tangka anak ya Allah. Insya Allah calian besok balik ya Allah. Hati tangka si anak tu tadi. Itu gambarannya. Tapi kalau subhan khusus hanya untuk Allah. Subhan, segala kesucian pujian untuk engkau ya Allah. Rabbi, bakok Rabbi di situ. Banda Allah, banda Rahman, banda Rahim, banda yang nama-nama yang lain. Kenapa Rabbi? Karena Rabbi menunjuk kepada Allah yang punya sifat maha memberi tanpa ada batas. Jadi ketika awak mengungkapkan Subhana Rabbi, segala puji kesucian hanya untuk engkau. Engkau nan maha memberi tanpa ada batas ya Allah. Azimi wa bihamdi, engkau nan maha agung maha tinggi. Segala puji untuk engkau ya Allah. Ajar ya Allah, mintalah, berdoalah. Makanya di rukuk tu doa dulu. Sudah kini berdoa, maka bangkit membaca Sami Allahu liman. Kenapa Sami Allah dibaca? Bangkok ketika ke rukuk Allahu Akbar, tiba bangkit dari rukuk Sami Allah. Ternyata kenapa dibaca Sami Allah? Kan kita berdoa di rukuk. Sudah dibaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, berdoa. Paslah sudah berdoa Sami Allahu liman. Engkau nan mendengar anan kami minta tadi Allah. Dan dengan itu hamba puji engkau balik ya Allah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Boleh dalam hadis dua, boleh mil'u, boleh mil'a. Kalau mil'u dammah. Dammah tu dalam ilmu nahu tanda bagi rafa'. Rafa' tu sesuatu yang terangkat. Ketika dibaca mil'us samawati, tolong ya Allah angkat aku sebagaimana engkau meninggikan langit ini ya Allah. Kalau dibaca mil'a, mil'a tu fatah. Fatah tu identik dengan yang terbuka. Maka ketika dibaca fatah identik dengan yang terbuka, maka minta mil'as samawati ya Allah, bukakan segala kemudahan untukku ya Allah. Tapi kalau mil'i tak ada. Ini cuma hadis dua, mil'u atau mil'a. Kalau i tak ada. Kalau i itu kasrah. Kasrah tu khusus untuk perempuan. Kalau laki-laki anta, kalau perempuan anti. Kalau laki-laki jazakallah, kalau perempuan jazakillah. Makanya bapak ibu kalau jalan malam terangah bunyi-bunyi hi 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 hi. Nah, tu hantunya laki-laki itu berusi. Berusi. Kalau ha 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 laki-laki. Kalau hu 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 antalah anta bencong tawan nak talu doa. Tu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab tu beda harkat, beda makna.
Sambah di sujud pada itu juga pahami makna sujud. Kenapa saat sujud tu Nabi mengatakan akrabu ma yakunul abdu, sedekat-dekat hamba dengan Allah ketika sujud. Ada apa bana di sujud itu? Bahkan sampai di duduk antara dua sujud tahiyat, mulailah memahami setiap anan dibaca dalam salat, supaya hasil dari salat sama dengan hasil yang didapat oleh Nabi, yang didapat oleh sahabat dan didapat oleh para ulama. Inilah sifat salat malam Nabi. Ternyata bukan pada jumlah rakaat, tapi lebih pada kualitas bacaan. Itulah sifat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan perbedaan-perbedaan, jangan bertengkar-bertengkar je masalah-masalah yang lah diselesaikan ulama dulu. Habis siap bertengkar masalah itu. Masalah kini hal-hal yang dulu-dulu orang dululah selesai menyelesaikan. Masalah kini kunut nak kunut, masalah kini doa bersama tak doa bersama, jangan bertengkar masalah itu. Tapi yang mesti dipahami adalah apa? Bagaimana kita memahami setiap ibadah dan kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itulah Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, terlebih bagi kami yang menyampaikan. Ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Al-Fakir ad-da'i filallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.